Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Juri Fasi, para hadirin hadirat serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan bermuajahah tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islamiyah. Semoga kita diakui menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema hormat dan taat kepada guru. Judul ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa Allah telah menjadikan perantara atas keberadaan kita di dunia fana ini melalui kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Sehingga kita lahir di dunia, begitu juga kita bisa menjadi pribadi yang alim, berilmu, berakhlak mulia, serta cerdik-cerdikiat. Semua itu tak lepas dari perantara para guru, ustadz, dan kiai. Itulah kenapa kita wajib berterima kasih dan hormat kepada para guru. Karena tanpa mereka kita tidak akan mengenal Tuhan. Pepatah Arab mengatakan, laulal murabbit ma'arrotu rabbi. Tanpamu wahai guru, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Hadirin hadirat yang saya hormati, dalam kaitannya menghormati guru, bahkan Sayyidina Ali karomallahu wajah mengatakan, Anna abdan liman allamani harfa waidan insa aba'a wa insa istaroko. Aku hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf. Jika ia mau, ia boleh menjualku. Dan jika ia mau, ia boleh mengekalkanku sebagai hambanya. Begitu mulianya kedudukan guru di depan murid. Bahkan di dalam syair kitab Ta'lim Muta'alim juga dikatakan, Innal muallima wa tabiba kilahuma la yang soani dauma lam yukromat. Sesungguhnya guru dan dokter itu keduanya tidak mau memberi nasihat jika mereka tidak dimuliakan. Hadirin hadirat yang terhormat, sebelum saya akhiri ceramah singkat ini, ada baiknya mari kita bernyanyi terima kasih guruku sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kita. Terima kasihku kuucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Tiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku
Ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Maka dengan rendah hati saya mohon maaf yang tak terperi. Wal'afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak ibu ustadz, para dewan juri yang kami hormati, teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izin saya menyampaikan pidato pendek yang berjudul Hormat dan Taat kepada Guru. Teman-teman, mari kita belajar Al-Quran dengan sepenuh hati. Dan kalau kita mau jadi anak yang soleh dan solehah, kita hendaklah selalu mendoakan guru kita. Dalam hadis disebutkan, ta'allamu wa'allamu wa tawadu'u limu'allamikum walayalau limu'allamikum, yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarimu. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin yang berbahagia, mari kita hendaklah selalu mendoakan guru kita. Dan kalau kita mau jadi anak yang soleh dan solehah, kita hendak teman-teman, mari kita bersalawat yuk, mau. Allahumma shalli Muhammad. Man ana laulakum laifama
ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Sebelum berpisah, boleh kami lantunkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kami menumpang untuk mandi? Semoga Allah memberi umur panjang agar kita bisa berjumpa lagi. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak. Jalan kaki ke kota Mekah, jangan lupa membeli peta. Assalamualaikum wahai sahabat, semoga kita semua masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada dewan juri serta sahabat seperjuangan yang dimuliakan Allah, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wasbir ala ma asobak, inna dalika min asmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dijelaskan dalam surat Luqman ayat 17. Sabarlah kamu terhadap guru-gurumu, orang-orang di bawahmu, dan terhadap murid-muridmu. Sesungguhnya yang bisa menyusul para ulama adalah orang-orang yang sabar dan yang menuntut ilmu dalam kesantunan. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan yang tidak mengetahui hak seorang guru. Jadi kita harus selalu berperilaku baik kepada orang tua, anak-anak, dan juga para guru. Sahabat seperjuangan yang dimuliakan Allah, seperti apa sih adab-adab yang baik kepada seorang guru? Ada yang tahu? Adab sebagai murid kepada seorang guru ada 6. Yang pertama, mengambil ilmu dari guru yang berilmu, berakidah lurus, dan berakhlak mulia. Yang kedua, hormati dan muliakan guru. Yang ketiga, tawadu kepada orang-orang yang mengajari kalian. Yang keempat, adab di majelis ilmu. Yang kelima, sabar atas sifat kasar atau ketegasan seorang guru. Yang terakhir, selalu mendoakan dalam kebaikan. Kita dianjurkan membalas kebaikan beliau dengan mendoakan. Jadi, supaya ilmu berkah, jadilah pribadi yang santun, jadilah pribadi yang terus merasa haus ilmu dan merasa perlu dengan ilmu. Teruslah berada di tempat engkau paling bodoh supaya engkau bisa terus berkembang dan engkau terus belajar. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada tutur
tutur kata yang salah, jangan sifat dalam hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi jatuh ke kali. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi, jawab salam saya kok lemes sekali. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin rahimakumullah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan tema hormat dan taat kepada guru. Teman-teman yang berbahagia, kalau ingin mendapat ilmu yang berkah, kita harus menghormati guru. Bukan hormat yang begini, hormat Pak Guru, hormat Bu Guru, salah. Maksudnya menghormati guru, kita harus hargai guru. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'il walazi amanu minkum wallatitul ilma darajat, yang artinya tawatul Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Para hadirin rahimakumullah, menghormati guru adalah perilaku terpuji dan akhlak yang mulia. Teman-teman, jika kita tahu bahwa huruf alif berdiri tegak, bukan bengkok, betul tidak? Hadirin rahimakumullah, profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden, dokter, tentara, polisi boleh bangga dengan profesinya. Tapi tanpa seorang guru kita tidak tahu apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, "Faman tawadda'u liman ta'allamu laminu." Yang artinya tawaddulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Jadi kesimpulannya, hormati gurumu, hargai gurumu, niscaya ilmumu akan mendapat berkah. Jalan-jalan ke Taman Ungu, jangan lupa membeli jagung. Kalau ingin itu berilmu, adab terhadap guru harus dijunjung. Demikian yang dapat Arsyad sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Biqaulina Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Salatan wassalaman ya Rasulullah. Salatan wassalaman ya Habiballah. Salatan wassalaman
ya Nabi Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Generasi Quran Menyongsong Indonesia Bangkit. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi Quran adalah generasi yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika generasi muda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah sadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang paling lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang dapat membawa manusia menuju jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Maka kita sebagai santri TPQ harus menjadi generasi Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, ciri-ciri generasi Quran antara lain adalah rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran, berakhlak baik, hormat kepada orang tua dan guru. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Kita harus rajin karena generasi Quran ini adalah harapan bangsa Indonesia di masa depan. Mari kita bersama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Indonesia bangkit karena iman, generasi Qurani jadi harapan, belajar Quran sejak dini, menuju bangsa yang diberkahi. Om Sayyidina Muhammad. Dari pidato yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa generasi Qurani adalah generasi yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika generasi muda menjadi generasi Qurani, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berakhlak, bangsa yang maju, dan bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke sawah menanam padi, padinya ditanam tumbuhnya rapi. Generasi Qurani harapan negeri menuju Indonesia bangkit kembali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, tapi suaranya kurang kompak. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assolatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah meninggikan orang-orang di antaramu dan orang-orang yang diberi. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Segenap dewan juri yang saya hormati dan sahabat Fasi yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berpidato dengan judul Menghormati Guru. Di dalam agama Islam, menghormati guru adalah kewajiban untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Jadalah ayat 11 disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru adalah sang pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bukan hanya orang yang mengajar di kelas, melainkan sebagai pengganti peran orang tua yang membimbing kita, mendidik kita dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tanpa ilmu dan bimbingan guru, kita mungkin tidak mengerti apa-apa, tidak bisa menulis dan membaca. Maka wajib hukumnya selalu berbakti kepada guru-guru kita. Ada 3 cara untuk berbakti kepada guru-guru kita. Mau tahu? Pertama, selalu hormat dan sopan, baik percakapan dan perbuatan. Kedua, selalu mentaati perintah guru. Ketiga, senantiasa mendoakan kesehatan dan keberkahan pada setiap ilmu yang diajarkan. Dewan juri dan sahabat Fasi yang berbahagia, guru telah mengantarkan kita dari ketidakmampuan menuju pemahaman, dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Mari kita muliakan guru kita agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.